Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Ina ama polong renten tiang yang tiang hormati. Sudahkah EPD Coklit? Kalau sudah, kami mengucapkan terima kasih. Tapi kalau belum, PPDP kami pasti akan datang ke rumah EP untuk mencoklit. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa ada coklit? Seberapa pentingkah coklit itu dilakukan? Jawabannya penting, bahkan sangat-sangat penting. Setidaknya ada 9 alasan kenapa coklit itu sangat penting dilakukan. Alasan pertama, sukses atau tidaknya pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Lombok Utara ini salah satunya tergantung validitas dan akurasi data pemilih. Kenapa bisa? Karena data pemilihlah yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jumlah logistik. Data pemilihlah yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat. Maka EP bisa bayangkan, jika data pemilih kita tidak akurat, data pemilih kita tidak valid karena sebagian besar tidak mau dicoklit. Alasan kedua, untuk memastikan apakah pemilih benar-benar tinggal di lokasi TPS yang sudah ditetapkan. Karena kita tahu bahwa perpindahan penduduk sangat dinamis. Kemarin ada yang tinggal di Kayangan, besok tinggal di Pemenang. Kemarin ada yang bujangan, tapi hari ini setelah dicoklit, ternyata dia sudah menimang. Maka ketika ini ditemukan dalam coklit, dia harus diubah datanya. Alasan ketiga, untuk memastikan apakah elemen data pemilih cocok atau tidak. Karena ada kasus, di daftar pemilih namanya Merkono, tetapi setelah dicoklit, ternyata namanya Merkona. Bisa dibayangkan, yang bersangkutan bisa tidak memilih kalau datanya tidak diubah ketika coklit. Alasan keempat, untuk memastikan apakah pemilih yang sudah terdaftar masih hidup atau tidak. Jangan sampai ada pemilih yang sudah meninggal dunia masih gentayangan di TPS kita karena namanya masih terdaftar di DPT. Alasan yang kelima, untuk memastikan bahwa pemilih tersebut tidak menjadi anggota TNI atau Polri. Jika ditemukan ada pemilih yang menjadi anggota TNI atau Polri, maka PPDP kami akan mencoret karena yang bersangkutan sudah menjadi tidak memenuhi syarat atau TMS. Alasan yang keenam, untuk memastikan bahwa pemilih pemula tidak kehilangan hak suara. Karena kata orang, kehilangan hak suara lebih menyakitkan dibandingkan kehilangan hak cinta. Ku menangis, membayangkan. Alasan yang ketujuh, untuk memastikan jumlah pemilih di bawah usia 17 tahun namun sudah atau pernah menikah. Maklum, di kabupaten kita banyak adik-adik kita di bawah umur telah menikah. Maka kami harus memastikan jika mereka menikah di bawah umur tetapi memiliki akta nikah dan KTP, mereka harus dilindungi hak pilihnya. Alasan yang kedelapan, untuk mengetahui apakah nama-nama pemilih yang terdapat dalam kartu keluarga sesuai atau tidak. Karena ada pemilih yang sudah pisah namanya di kartu keluarga. Bahkan ada juga pemilih yang merumbuk kakak. Alasan yang kesembilan atau alasan terakhir, untuk mengetahui apakah nama-nama pemilih yang terdaftar benar-benar penduduk KLU atau bukan. Karena ada penduduk yang terdaftar
ternyata dia bukan orang KLU. Jika ini ditemukan dalam coklit, maka nama tersebut akan dicoret atau di TMS-kan. Jangan sampai ada pemilih siluman yang ikut menyalurkan hak suaranya di Kabupaten Lombok Utara. Ina amak kolong renten tiang. Itulah 9 alasan kenapa coklit itu penting untuk dilakukan. Oleh karenanya, mari kita sukseskan bulan coklit KPU Kabupaten Lombok Utara. Salam damai, salam integritas, salam KPU selalu melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.